Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Rodiyah. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman kerja akuntansi ya. Pedoman kerja akuntansi ini adalah salah satu dari capaian pembelajaran dalam mata pelajaran dasar kejuruan akuntansi ya. Semoga semuanya sehat ya. Harus semangat, sudah siap belajar? Oke, harus siap ya. Baik, ya kita mulai. Nah, seorang akuntan yang baik maka akan bekerja penuh dengan tanggung jawab, jujur, dan pasti akan berhasil atau hasilnya juga baik. Namun, seorang akuntan yang kepribadiannya kurang baik maka akan cenderung melakukan hal-hal yang kurang baik pula dan hasilnya juga tentu tidak akan memuaskan. Ya, kita akan mulai dari diri sendiri. Ya, ada pertanyaan ini. Pernahkah kalian melihat orang yang dihukum karena kasus korupsi? Ayo, pernah ya? Nah, yang terkenal itu siapa dulu tuh? Yang orang pajak ya, siapa? Gayus Tambunan ya, pasti kalian masih ingat. Selanjutnya, apa yang dilakukannya sehingga mendapatkan hukuman sebagai koruptor? Apa yang dilakukan oleh Gayus? Ya, masih ingat? Kemudian ada lagi, kira-kira apa yang menyebabkan mereka berbuat begitu? Ya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka berbuat begitu? Artinya melakukan korupsi. Ya, kita akan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah menggali dari diri sendiri, mencari referensi, jadi kalian harus banyak membaca ya, berdiskusi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata, maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian pedoman kerja akuntansi. Yang kedua, peserta didik harus bisa membedakan etika baik dan etika buruk. Berikut, peserta didik harus bisa menjelaskan etika atau soft skill bagian akuntansi atau bagian keuangan. Berikut, peserta didik harus bisa menjelaskan etika profesi akuntansi. Berikutnya, peserta didik harus bisa mengidentifikasi etika profesi akuntansi. Dan yang terakhir, peserta didik harus bisa menjelaskan prinsip kode etik menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya, adapun ATP-nya kali ini, ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran ya yang akan kita lalui, yang akan kita bahas. Dari pedoman kerja akuntansi, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian etika. Berikutnya kita akan membahas tentang kepribadian karyawan bagian akuntansi itu seperti apa. Berikutnya kita akan membahas tentang kepribadian bagaimana melayani pelanggan ya. Dan terakhir yaitu kita akan membahas tentang etika profesi akuntansi ya. Mari. Yang pertama adalah tentang pengertian etika. Ya, etika secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Ya, menurut istilah apa itu etika? Yang pertama yaitu sikap yang baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat, itulah etika ya. Berikut, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat, itu juga etika. Berikutnya lagi, etika identik dengan moral ya, karena moral menyangkut akhlak yang biasanya bersangkutan dengan ajaran agama ya, keyakinan masyarakat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada gangguan sedikit.
Ya, kita lanjutkan yaitu kepribadian karyawan bagian akuntansi. Yang pertama adalah jujur. Ya, kalian sudah pasti tahu ya itu jujur ya. Sikap apa adanya tanpa tutupi. Di antaranya cirinya yaitu yang pertama yaitu seseorang itu atau karyawan harus menulis nominal yang sebenarnya. Ya. Kalau 5 juta, tulis 5 juta, tidak boleh tambah 01 atau dikurangi 01 dan seterusnya. Berikut yaitu tidak curang dan tidak tergiur dengan harta yang tidak halal. Ya, hati-hati ya. Jadi ini harus memang dipupuk dari sejak awal bahwa kita tidak boleh ya tergiur dengan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Cari prinsip kalian sudah harus diperbaiki dari sekarang ya. Itu membuat laporan sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi seorang akuntan harus membuat laporan sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak boleh ditambah-tambah. Kemudian mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai. Ya. Jadi kalau ada anggaran yang belum terpakai maka harus dikembalikan lagi gitu. Kalau punya negara berarti kembali kas negara gitu ya. Tapi kalau punya perusahaan berarti harus dikembalikan ke perusahaan. Seorang akuntan dia harus dapat menyimpan rahasia perusahaan. Nah, itu harus ya. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Berikut kepribadian karyawan yang kedua yaitu dia harus teliti. Artinya hati-hati, cermat ya. Nah, contohnya ini ya, biasanya orang yang teliti itu lingkungan kerjanya rapi. Kemudian dia orangnya adalah konsentrasi saat mencatat uang. Berikut fokus mengidentifikasi dokumen transaksi. Nah, identifikasi ini penting ya, agar tidak salah memasukkannya, tidak salah mencatat. Ya, jadi teliti sebelum pencatatan. Berikut dia harus membuat checklist untuk koreksi pekerjaan. Jadi kalau ada checklistnya, ada daftar pekerjaannya, tinggal di checklist mana yang sudah selesai, mana yang belum. Berikut teliti kembali sebelum meninggalkan tempat kerja ya. Nah, kepribadian berikutnya yaitu dia harus profesional ya, mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Di antaranya seorang yang profesional adalah memiliki ilmu keuangan sehingga memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ya, seorang akuntan juga tidak terpengaruh orang lain, jadi sesuai dengan fakta ya. Berikut, seorang akuntan juga selalu bekerja menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini bisa dilihat dari kalian ya, selama ini bagaimana. Kalau Mem kasih tugas menyelesaikan pekerjaannya, seperti kemarin ya, itu masih banyak yang terlambat. Nah, sikap-sikap seperti itu artinya kalian belum profesional ya, jadi harus diperbaiki ya, mulai dari sekarang. Seorang akuntan juga mengutamakan pelayanan dan hasilnya. Harus betul-betul pelayanan yang prima ya, dan hasilnya juga bagus. Pelanggan. Berikut, seorang akuntan juga harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Itu selalu meningkatkan kemampuan. Ya. Jadi dia tidak statis atau bagaimana berani di sini. Harus selalu yang pertama dia harus perkembangan. Berpikir positif. Ya. Harus selalu berpikir positif. Jangan berprasangka terus sama orang lain, berprasangka jelek maksudnya ya. Baik, kemudian harus ingat kepada Tuhan. Artinya apa? Jadi dalam setiap pekerjaan itu Tuhan melihat kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan kita berpikir dengan baik. Oh, ini benar apa tidak? Oh, ini salahkah? Tidak. Kalau salah harus kita buang dan seterusnya ya. Kemudian tidak iri dengan orang lain. Ya. Jadi kalian harus mulai bahwa jangan suka iri kalau melihat kesuksesan orang lain ya. Itu adalah sikap nanti akan merugikan diri sendiri ya. Hatinya sakit sendiri padahal orang lain tidak memikirkan kita, begitu ya, kan rugi sendiri. Berikut, harus berani mencoba ya. Harus berani mencoba hal-hal baru ya. Kemudian harus melihat video-video yang membangun kepribadian. Jadi istilahnya harus banyak belajar lagi gitu ya. Belajar banyak itu tidak hanya dari satu sumber atau satu buku saja. Misalkan ya, hanya kalian pelajari dari materi dari Mem ini saja. Tidak.
Tapi boleh kalian lihat dari beberapa sumber yang lain. Boleh buku yang lain, boleh atau video-video yang lain. Kepribadian melayani pelanggan yang kedua yaitu pribadi yang menarik. Apa itu pribadi yang menarik? Ini diantaranya. Pribadi yang belajar untuk berempati dengan orang lain. Ya. Peduli ya, berempati, peduli, kemudian perhatian begitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik dan bersikap ramah. Ya, kalau ada pelanggan misalkan datang bertanya, jawablah dengan baik. Kemudian sapalah dengan ramah ya. Wajahnya juga harus wajah yang smile gitu. Jadi diatur dengan baik, belajar dengan baik bagaimana wajah saya ini agar kelihatan ceria, menarik. Kalau dilihat orang tuh orang tidak takut sama kita gitu. Kemudian pribadi yang menarik adalah membantu orang lain dengan ikhlas. Itu juga. Kemudian mencari hal-hal yang sama dengan orang lain atau hubungannya itu bagaimana gitu. Chemistry-nya itu bagaimana. Kemudian pribadi yang menarik juga dia humoris. Ya. Humoris gitu, suka bercanda boleh gitu ya. Jadi dikit-dikit jangan marah, dikit-dikit jangan marah begitu. Ya. Nanti cepat tua ya. Orang bilang begitu. Oke, kemudian pribadi yang menarik juga di sini disebutkan duduk dengan tegap. Duduk dengan tegap, ya siap, tegap, kemudian tidak sandar-sandar misalkan gitu, seperti orang yang kecapean ya, kelelahan gitu. Baik, kita lanjut ke kepribadian berikutnya. Yang ketiga adalah pribadi yang tenang. Nah, yang tenang maksudnya yaitu di sini bisa belajar mengendalikan emosi. Ya, tidak cepat marah. Ada apa-apa, sabar begitu ya. Kemudian hadapi keluhan pelanggan, jangan mengacuhkannya. Jadi kalau ada keluhan didengarkan dengan baik ya. Kemudian dicarikan jalan keluarnya begitu. Kemudian harus memperhitungkan untung rugi gitu ya. Biasa kalau orangnya tenang misalkan, makanya itu bisa menjawab masalah-masalah dengan baik gitu ya. Jadi dapat memberikan untung ruginya itu gimana. Tapi kalau belum sudah marah, sudah emosi ya, bagaimana bisa berpikir? Nah itu ya. Jadi harus berlatih ini anak-anakku. Kemudian yang keempat, harus berpenampilan menarik. Menarik di sini artinya gimana? Ini ya. Penampilan menunjukkan kepribadian. Penampilan yang baik akan memberi kesan positif untuk perusahaan ya. Prinsip-prinsip penampilan yang baik itu seperti apa? Ya, misalkan dia harus bersih. Jaga kebersihan, bajunya rapi, setrika ya. Kemudian tata riasnya, bedaknya tidak usah terlalu tebal, misalkan tata riasnya cukup untuk membuat wajah tuh kelihatan bersih gitu. Nggak usah terlalu menor, orang bilang ya. Lipstiknya terlalu tebal, misalkan alisnya dibuat 2 kali lipat dan sebagainya ya. Nah, rambut juga harus rapi. Ya, rambut harus rapi, harus tahu bagaimana cara merapikan rambut saya. Oh, wajah saya akan kelihatan bagus, enak dilihat apabila rambut saya diginikan, misalkan gitu ya. Kemudian sepatu yang dipakai juga pilih yang nyaman. Gitu. Cara duduk juga harus tepat, sopan ya. Bahkan di sini dibilang dikatakan menggunakan alat pelindung apabila diperlukan ya. Itu. Berikutnya kita akan menuju ke etika profesi akuntansinya ya. Ke profesi, tadi etikanya sudah, sekarang kita ke profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan luas dan keahlian tertentu yang dituntut tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat. Seseorang yang menekuni profesi disebut juga profesional.
Ya, setiap bidang profesi mempunyai asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu seperti wadah atau organisasi tertentu ya. Nah, biasanya di situ nanti akan ada misalkan diskusi hal-hal yang sesuai dengan pekerjaan mereka gitu ya. Kemudian ada kode etiknya dan juga ada lisensi khususnya begitu ya. Nah, apa itu prinsip etika profesi? Nah, prinsipnya yang pertama dia adalah bertanggung jawab. Ya, artinya bertanggung jawab ini adalah terhadap pekerjaan mereka, ya. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Ya, dari laporan keuangan yang kita buat itu, bagaimana dampaknya nanti terhadap yang sudah kita buat, gitu ya. Kemudian menuntut para profesional untuk bersikap adil dan tidak memihak. Nah, ini penting ya, tidak boleh memihak. Jadi harus betul-betul adil. Kemudian memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Nah, ini ya, memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya, tidak dicampuri oleh pihak lain. Nah, apa itu etika profesi akuntansi menurut IAI? Ada yang tahu IAI itu apa? IAI singkatan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, menurut IAI, etika profesi akuntansi yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Ya, udah pasti harus tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kita ya. Nah, kemudian integritas, harus memiliki integritas. Artinya apa? Seorang akuntan harus menjalankan tugasnya secara konsisten dengan menjaga kepercayaan publik. Ya. Kemudian yang ketiga, dia harus objektif. Artinya apa? Seorang akuntan mampu mengungkap data keuangan secara faktual. Jadi faktanya atau kenyataannya itu gimana? Begitu ya, tidak boleh dibuat-buat atau tipu-tipu ya, tidak boleh. Kemudian yang berikut adalah independen ya, seorang akuntan itu dia harus independen. Artinya apa? Seorang akuntan harus bersikap mandiri, tidak tergantung pada pihak lain gitu ya, dan tidak bisa intervensi oleh pihak lain. Dia mandiri, independen ya. Kemudian dia harus cermat, tepat dan teliti dalam menjalankan tugas ya. Jadi harus mulai latihan dari sekarang. Bagaimana cara misalkan menjurnal seperti kemarin yang persamaan dasar ya, harus betul-betul bagaimana harus cermat, tepat dan teliti, memilih-milih mana yang masuk aktiva, mana yang pasiva, begitu, mana yang bertambah, mana yang berkurang. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah eksklusif dalam memutuskan pemberian jasa. Betul-betul dia harus lengkap ya, eksklusif gitu. Baik. Nah, di sini saya siapkan soal. Nah, seandainya di depan Anda ada seorang pelanggan yang banyak bertanya karena merasa masih belum mengerti bagaimana sikap Anda. Ya, setelah mempelajari materi yang tadi, gimana kira-kira kesimpulannya ya? Menurut Anda kalau ada soal seperti ini, misalkan di depan Anda ada pelanggan, tapi dia cerewet misalkan, banyak sekali pertanyaan, bagaimana caranya? Ya, pasti diantaranya ada sabar ya kan, kemudian didengarkan dengan baik, dijelaskan dengan pelan, penuh pengertian begitu ya. Jadi jangan sampai pelanggan itu merasa tidak dihiraukan begitu. Bagaimana bisa memberikan kesimpulan ya? Nah, di antaranya kesimpulan yang pertama adalah kepribadian karyawan akuntansi yaitu dia harus jujur, teliti, dan profesional. Nah, berikut kepribadian melayani pelanggan tadi apa? Harus memiliki mental berani, pribadi yang menarik, tenang, dan berpenampilan menarik. Dan yang ketiga, apa itu prinsip etika profesi? Di antaranya dia harus tanggung jawab, memiliki integritas, objektif, independen, cermat, dan eksklusif dalam memutuskan pemberian jasa. Semoga bisa dipahami
kemudian bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan baik ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan ya. Kalian boleh belajar dari atau memperkaya pengetahuan Anda, memperkaya pengetahuan kalian dari boleh membaca beberapa buku yang lain atau bisa juga dengan browsing ya. Silakan saja. Yang penting kalian bisa tetap semangat belajar untuk mencari ilmu. Baik, SMK bisa, hebat, luar biasa.